Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi asma'a qur'anahu ila jami'i khalqihi faminhum man amana bih wa minhum man jahada bih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah kita mengkaji tentang ma'rifat jin, ya, mengenal jin. Ya. Udah ditulis. Ya. Jadi membedah tafsir surat Al-Jin. Sebenarnya ini sudah diawali dengan ma'rifat syaitan, mengenal syaitan, bahwa syaitan itu ada dari manusia dan jin. Jin itu berasal dari suatu klan besar namanya Jan. Maka jin sekarang itu disebut Banu atau Bani Al-Jan, keturunan Jan. Jan ini mbahnya iblis dan jin. Lalu apa arti dari jin? Kata jin itu artinya apa? Jinnun, ya, dari kata jannah. Jannah, ya. Jannah itu berarti menutup. Maka jin sesuatu yang tertutup, bisa begitu, ya, ketertutupan. Ada yang bisa lihat jin? Enggak kan? Kalaupun kita lihat, kita harus ganti dimensi dulu. Ada caranya. Maka kalau ada orang melihat jin dengan mata ini, itu bohong. Dia kalaupun lihat jin bukan dengan mata ini, tapi dengan mata lain, yang mata itu punya akses kepada alam jin, gitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, man qala ra'aitul jinna faqad ata bi buhtanin 'azim. Siapa yang mengaku dia melihat jin, dia telah berbohong besar. Ya. Orang gila akalnya ketutup, maka disebut majnun. Nunnya jadi balik jadi dua. Majnunun, ya. Orang yang lagi mabuk cinta, junna alaihil hub, ketutup oleh cinta, gitu. Ya, bisa begitu. Orang lagi kasmaran tuh. Makanya namanya Laila Majnun. Masih ingat? Itu bukan cerita orang gila. Laila Majnun itu cerita seorang yang gila ma'rifatullah. Si Laila bukanlah Laila perempuan. Laila dari kata lail. Lail itu sesuatu yang misterius, hitam, bukan hitam, sesuatu yang misterius lah. Ya enggak? Karena kalau udah terbenam matahari, wow. Emang cinta itu misterius, ya. Katanya benci, bisa cinta. Katanya cinta, bisa benci, kan gitu. Coba lihat orang nikah, awalnya cinta-cintaan kok bisa cerai, ya. Semoga kita nggak terjadi begitu, ya. Apalagi contohnya ada orang yang tadi benci, malah jadi bininya, jadi lakinya. Emang aneh. Itu Laila. Ma'rifat cinta itu betul-betul gelap. Kita nggak bisa menebaknya. Sangat-sangat nggak bisa ditebak. Ini korban cinta semuanya. Kalau ini produk cinta itu. Kita ini produk cinta semua. Nggak ada cinta, nggak ada. Maka Allah SWT menciptakan alam ini itu karena cinta. Karena Allah itu menciptakan alam dengan cinta, maka hiduplah dengan cinta itu. Baru kita sejalan dengan Allah SWT. Ya, jangan hidup dengan kebencian. Kebencian kepada teman yang sama-sama bekerja, tetangga, kawan, beda faham, nggak perlu. Ya, hati-hati itu. Ya,
Maka pergesekan antara kita itu jangan membuat kita menghilangkan bab cinta itu. Biasa emang dunia ini begini kok. Maka apapun nanti saya nggak mau denger nih guru-guru di Sakinah pengkar itu saya tonjokin ntar tuh. Ya, konflik aja ya, ntar baikan lagi, salaman lagi ya. Orang yang nggak dewasa tuh yang konflik yang nggak selesai itu, childish. Kalau kita ngurusin yayasan ini aja nggak selesai, gimana di luar mengurusin negara? Gimana nanti kalau daulah berdiri, Imam Mahdi muncul, nggak berhasil, gesekan dikit mundur, gesekan dikit kemudian ngambek, ya nggak boleh. Di rumah, ini karakter kita di rumah, kita nggak boleh main ngambek-ngambekan. Di rumah ngambekan, nanti di kantor ngambekan, di majelis ngambekan, ngurusin organisasi ngambekan, ngurusin partai ntar ngambekan. Ada kan orang suka ngambekan di partai, itu seperti di rumahnya begitu karakternya. Ya, kita ngurusin begini nggak boleh. Ya, berjuang itu harus siap diaduk-aduk ya. Jadi Majnun yang ada di kisah itu ditulis oleh seorang ahli ma'rifatullah, mursyid tarekat Naqsyabandiyah, namanya Abdurrahman Al-Jami. Siapa namanya? Al-Jami An-Naqsyabandi. Cuma beliau ini tawaduknya tinggi karena dia lagi asik dengan ma'rifatullah. Dia memandang dirinya tidak pantas jadi mursyid. Jadi dia tidak mengangkat seorang mursyid pun. Gak nerima murid juga. Setiap kali ada orang datang dia oper ke temannya. Ya. Ini orang-orang yang gak bernafsu untuk menjadi seorang guru, tapi dia selalu dianggap maha guru oleh sang perindu, sang penggila ma'rifatullah ya. Nanti saya bawa lah Laila Majnun bukunya kan. Gak seperti yang dikisah-kisahkan itu betul-betul dahsyat. Baik, kita buka surat Al-Jin. Abang ambil Quran bang, surah Al-Jin dibuka bang. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi SAW, untuk Nabi Adam, dan wabil khusus Nabi Syith yang dulu berjasa menurunkan risalah-risalah Allah untuk memagari kita supaya tidak melihat jin. Jadi berkat Nabi Syith lah, Syith keturunan Nabi Adam, di tahun ke-400 beliau di bumi. Maka Nabi Syith ini berjasa, dengan doa-doanya kita gak melihat Syith. Jadi beliau kasih tanda-tanda di alam ini, simbol-simbol. Simbol ini nanti bisa dibuka. Kalau dibuka nanti kita bisa ngeliat jin lagi. Bahaya gak? Bahaya ya. Mari kita kirim untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam, Nabi Syith, dan masyayikh kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya miya nusyin sultan mustaqim siratal mustaqim. Bistur ya sayyidi ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya. Katakanlah hai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu istama'a nafarun. Annahu bahwasannya istama'a mendengar. Siapa? Nafarun, sekelompok, minal jin, daripada kelompok jin. Berarti gak semua toh? Sebagian. Sore ini ada jin yang ikut gak? Ada. Gak mau dibukain kan? Kalau ya dibuka dulu nih, ada simbolnya. Gawat kan? Nah jangan ya, ada simbolnya. Bahwasannya ada sekelompok dari jin mendengar. Apa yang dia dengar? Al-Quran. Maka mereka mengatakan faqalu, lalu mereka berkata, inna sami'na, sesungguhnya kami benar-benar mendengar Qur'anan ajaba. Bacaan Qur'anan, Qur'an itu artinya bacaan, teks, bacaan ajaba yang menakjubkan. Kata si jin. Berarti jin ini gak pernah dengar teks ini sebelumnya. Jadi jin itu yang benar-benar banget, yang enggak banget ya. Qur'anan ajaba. Siapa yang ngomong? Jin.
Nah, ini kisah interaksi jin dengan Al-Quran. Quran diturunkan ke siapa? Nabi Muhammad. Berarti dia ngikutin Nabi Muhammad nggak? Ngikutin Nabi Muhammad SAW. Disinilah kita tahu bahwa jin tidak mempunyai Rasul dan Nabi. Rasul dan Nabinya mesti di kalangan manusia, yaitu Sayyidina Nabi SAW. Dan kita beruntung kita manusia bukan jin. Tapi yang ada yang jin yang hadir nggak usah sedih juga kalau ente jadi jin ya. Itu sudah takdir dari sananya. Yahdi ila rusdi. Kata si jin ini memberikan respon terhadap ayat yang dia dengar. Apa kata jin? Itu ayat Yahdi, itu Quran Yahdi, memberi hidayah petunjuk. Ila rusdi. Rusd, apa arti rusd? Kepada rusd, apa arti rasyid? Rasyid apa arti rasyid? Orang yang lurus pikirannya. Maka rusd kepada jalan yang lurus. Fa'amanna bih. Maka kami mengimaninya. Kami percaya bahwa Quran ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jin langsung percaya loh. Ya? Berimannya kepada Al-Quran. Kalau iman Quran pasti iman kepada siapa Quran diturunkan? Pasti kepada Rasulullah SAW. Walan nusyrika bi rabbina ahada. Ternyata dosa-dosa jin yang fasik, yang musyrik, itu adalah syirik. Jadi jin ini gampang sekali menyekutukan Allah. Jadi dia bisa jadi budak dari jin yang lebih gede lagi. Ya, kalau boleh diceritakan, jin itu karena mereka karakternya nariyah ya, api, itu emosionalnya tinggi, bentar-bentar perang, tengkar. Makanya sebelum kita ada di dunia, itu jin kan sempat menjadi khalifah di bumi, tengkar tiap hari, hancur-hancuran. Dan mereka tua-tua kan, ada 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Yang tambah tua ya tambah kuat. Jadi 100 tahun dia itu ya masih kayak bocah-bocah kecil ini, belum bisa ngapa-ngapain. Kalau 500 tahun, 1000 tahun tuh baru tuh kayak cerita-cerita siluman ya. Siluman ini kan salah satu jenis jin. Jin yang bisa berubah-ubah, jin yang menyerupai binatang. Tapi dia bukan binatang. Maka kalau di Sumatera itu kita nyebutnya harimau. Di kampung saya sebutnya inyek harimau. Bener ya Pak? Hah? Opa lah, bukan. Kalau di Batu Sangkar gitu, Batu Bukit Tinggi, kita nyebutnya inyek. Atau nyebutnya dato harimau apa gimana gitu. Jadi dulu kalau ada kawan saya latihan silat, maka ujian terakhirnya dia harus sparring dengan harimau. Beneran Bu Haji? Itu bener. Tuh ibu masih tahu kan? Itu beneran. Guru-gurunya silatnya ada yang silat kumango, silat apa gitu. Makanya ada namanya silat harimau. Ya. Silatnya hewan-hewan buas itu bisa disambat itu gerakannya. Ya, bisa menjadi satu gerakan. Ya, Gerah Sakti apalagi. Silat elang gitu ya. Oh, macam-macam lah. Kami tidaklah walan nusyrika, dalam bahasa Arab kata lan, ya, ini ada lan di situ. Itu sekali-kali tidak akan pernah menyekutukan Allah sama sekali. Ya. Walan nusyrik bi rabbina ahada, kami tidak akan menyekuti Allah sama sekali dengan seorang pun. Syirik ini terbagi dua, coba diingat-ingat. Biar gak salah, yang gak syirik ntar dituduh syirik lagi. Pertama, syirik itu syirik ibadah. Jadi syirik terbagi berapa? Dua. Syirik menyekutukan Allah ya. Syirik ibadah. Ya, sakarat. Yang kedua, syirik akidah.
Syirik ibadah berarti menyembah selain Allah. Contohnya nyembah gunung, nyembah pendahulu. Nah, tolong diingat, disinilah kekeliruan kelompok Wahabi suuzon kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aswaja Ahlus Sunnah punya suatu karakter, punya satu amalan namanya tawassul. Apa arti tawassul? Tawassul itu bukan menyembah selain Allah, enggak. Kalau ibadah ini menghambakan diri kepada Allah. Kalau tawassul isinya apa? Ini kan ahli tawassul nih. Antum dulu sampai sekarang sampai suka tawassul kan, berdua? Ya, Ustaz Adam Mas Said ini. Itu kalau tawassul entah mana yang kenceng ini. Ya. Bagi kelompok Wahabi, Syekh Shalih Fauzan, dia nuduh Ahlus Sunnah kita itu bertawassul itu syirik. Bahkan dia menyebutnya syirik akbar, syirik besar. Jadi mereka ngaku kami gak pernah kafirin ente. Itu apa? Mengatakan syirik akbar, tawassul. Dia gak ngerti kalau mengatakan orang mengatakan orang lain syirik itu kafir. Dia gak menyadari itu. Tawassul apa sih gimana? Coba dengerin. Tawassul itu bukan hanya ilhadrati. Tawassul itu ngomong gini, ya Allah, dengan ini aku minta kepadamu dengan kemuliaan Rasulmu. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan kemuliaan Rasulmu. Mintanya ke siapa tuh? Dengan kemuliaan Rasulmu. Minta ke siapa? Allah, nggak ada minta ke Nabi. Minta ke Nabi ya? Bijahin Nabi SAW fastajib da'awatina. Atau kita sering baca, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Gitu ya. Coba diartikan, Ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan kemuliaan Nabiuna al-Mustafa, Nabi Muhammad, balligh maqasidana, sampaikan tujuan kami. Mintanya ke siapa? Ya Rabbi, wahai Allah. Maka kawan-kawan yang suuzon nih, tolonglah luruskan suuzon Anda, ya enggak? Kami, kita ini Ahlus Sunnah tidak pernah menyembah wali, enggak pernah nyembah Nabi, enggak pernah nyembah syekh. Kita hanya nyembah Allah dan hanya meminta kepada Allah. Lalu tawassul itu apa? Tawassul itu nyebutin kalau kita cinta kepada Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa, maksudnya ya Allah, kami ini umat Nabi Muhammad. Karena kami umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan hamba terkasihmu. Kalau dia hamba terkasihmu, aku kan cinta kepada hambamu yang terkasih. Kabulkan dong gitu. Bermanja-manja. Jadi tawassul ini menurut saya cara bermanja-manja kepada Allah. Cara bermanja-manja kepada Allah, ya. Ayo, ini kan ahli tawassul semua nih. Antum minta ke wali nggak? Ya, ini kan suka ziarah nih. Ada yang ziarah keluar Batang nggak kemarin? Ada? Ada. Ziarah kemana? Ke Syekhana Khalil udah? Antum minta ke Syekhana Khalil nggak? Tuh, orang Madura aja nggak pernah minta ke Syekhana Khalil. Kenapa dituduh? Minta. Mereka tawassulan, artinya, ya Allah, kami cinta Syekhana Khalil, kami pengikut ajaran Syekhana Khalil. Syekhana Khalil kan punya sanad kepada Rasulullah. Tolong terima kami, terima doa-doa kami. Jadi tawassul bagi kita bukanlah menyembah, ya, bukan menyembah, ya. Bukan, beda. Jadi tawassul cara bermanja-manja dalam doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang manja-manja itu karena cinta enggak? Karena manja-manja inilah para ulama buat namanya qasidah Abu Siri, ya, burdah. Gimana bunyinya, gimana? Maulaya shall, gimana? Salim daiman abada dan Nabi, gimana sih? Wah, antum bener itu ya.
Ya, pura-pura nggak hafal. Alhamdulillah di sini sesekali sebulan lah Bu Haji hidupkan burdah ya. Alhamdulillah setiap malam Jumat. Terus setiap malam Jumat bagus. Nanti saya kasih sanadnya kalau mau. Ya, sampai kepada Imam Al-Busiri. Ya, untuk para ustadznya kita kasih. Ya, kemudian untuk santri yang mau tamat. Ya, biar kalau ngirimin Fatihahnya jelas ke siapa. Ini main Fatihah aja. Kita jaluri ke ini, ke Fatihahnya ke ono, kan aneh. Makanya nggak nyambung orang baca suatu amalan, karena ngirim Fatihahnya bukan kepada silsilah gurunya. Ya, nanti kita cari kasih caranya. Ya. Yang kedua, ibadah akidah, meyakini ada kekuatan sebanding dengan Allah. Ini aman lah. Atau meyakini bahwa sifat-sifat Allah itu kemudian ada pada makhluk gitu ya. Ini nggak benar itu. Jadi kalau saya memuji Nabi itu menyembah Nabi nggak? Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki dituduh syirik dan tauhid Mekah oleh bin Bas. Ya, saya kan belajar juga ke muridnya. Ya. Tapi yang polemik langsung bukan Syekh bin Bas, muridnya namanya Ibnu Mani'. Ibnu Mani' ini mengkafirkan secara terus terang, menganggap syirik Abuya Said Muhammad Alawi Al-Maliki di Mekah. Makanya burdah udah nggak bunyi di Mekah. Sholawatan udah nggak ketahuan di Mekah, pindah ke negeri kita. Ya, mereka mau melakukan itu di negeri ini, mau. Nggak boleh diem kita ya, kita harus sebarkan lagi ilmu ini. Dulu ulama kita dapat burdah di sana, dapat qasidahan di sana, ya, dapat dalail khairat di sana semua. Baik, jadi syirik ada berapa? Ibadah dan akidah, ya. Memuji bukanlah ibadah, ya. Maka kita kalau memuji Nabi Muhammad bukanlah menyembah Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ini nggak paham, dikira tawasul dan memuji itu ibadah, ya. Ini yang nggak nyambung dengan mereka. Baik. Apa kata jin? Wa annahu ta'ala, bahwasanya Allah Maha Suci, jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Benar-benar Allah tidak mengambil sahibatan. Sahibah itu artinya pasangan. Sahibah pakai tak marbutoh ya, bukan sahib. Sahib teman. Sahibah ini, jadi orang-orang musyrik ini meyakini Allah itu maskulin, malaikat itu feminin. Maka Allah menikahi dewi-dewi. Jadi Allah punya istri. Itu gambaran mereka. Wala walada, Allah juga tidak mengambil anak, ya. Allah tidak beranak. Karena kalau beranak berarti ada asbabnya. Ya. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Dan bahwasannya berkata safihuna, apa arti safih? Orang yang bodoh di antara kami. Orang yang bodoh di antara kami. Apa yang mereka katakan? Syatata, ya. Mereka mengatakan satu kalam yang ngada-ngada. Syatata ini nyeleneh, kira-kira begitu. Mana kalimatnya tadi? Yaqulu safihuna, berkata orang yang bodoh di kalangan kami, yang selalu mengatakan perkataan yang syatata. Jadi syatata itu mirip dengan syatahat. Kalau di sufi syatahat namanya. Kalau syatata ini kata-kata yang berlebihan tentang Allah. Itu syatata. Jadi jin ini buka rahasia bahwa di kalangan mereka ada yang disebut safih. Apa arti safih? Safih itu orang bodoh. Orang bodoh. Bodohnya beda dengan bodoh jahil. Safih ini sebutan untuk yang akalnya setengah atau kurang sepertiga, kurang seperempat. Ini disebut safih.
anak kecil itu sampai dia matang disebut sufaha, safih. Ada kan ayat wala tu'tus sufaha amwalakum, ada kan? Jangan kamu serahkan harta kamu kepada anak-anak yang masih safih. Kalau yang udah gede masih safih, berarti dia ada berkebutuhan lain ya. Semoga keturunan kita diberikan kesempurnaan oleh Allah SWT akalnya, amin ya. Nah, jadi dia lagi buka cerita nih. Kelompok safih, apa aja kelompok yang dilakukan sekelompok safih? Mereka mengatakan tentang Allah syatoto, hal-hal yang melampaui batas. Ini yang disebut syirik. Satu, wa anna zonanna, ya, ayat kelimanya nih ya. Dan bahwasannya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Kami, sedangkan kami yang mendengarkan. Karena orang tambah banyak depresi. Orang tambah banyak depresi, pengen jalan pintas, pengen ciawa cepet. Maka kita dengar waktu sebelumnya ada babi ngepet ya. Bener ya? Itu beneran ada loh di beberapa kampung itu. Bersekutu dengan tuyul. Betul. Emang ada itu ilmu. Atau bersekutu dengan peratu siluman-siluman ular misalnya, supaya dapat duit tanpa usaha, tapi cukup menyekutukannya. Itu terjadi ya. Atau yang ingin hebat, bisa silat, bisa apa, lalu mengambil ilmu dari mereka, apa menyembah mereka. Berguru ke jin boleh, berguru ke malaikat boleh ya, nyembah yang nggak boleh ya. Kalau misalkan ini sepengalaman ya, bukannya ini pakar jin juga nih. Jadi sempat kita dalam persilatan itu kan kayak istilahnya mengambil, apakah itu salah satu nyambat iya, ambil itu dimasukkan ke si orang itu untuk bisa paham ilmu itu. Apakah itu salah satu masuk ke syirik itu atau bukan? Karena saya menyaksikan sendiri itu yang seperti itu. Jadi hasil ada yang istilahnya ada orang di depan kita. Jadi ada orang, jadi kayak dimasukkan. Dan dia memang berubah seperti itu. Dimasukkan silat. Iya, dan dia awalnya nggak bisa apa-apa, tapi dia bisa satu. Tapi itu nggak permanen. Itu namanya nyambat, silat nyambat. Ada ya kayak download lah, tapi downloadnya ke alam itu, ke alam-alam siluman, alam-alam jin. Ya. Ada yang asli pakai kalimatullah, pakai nama Allah. Mintanya ke Allah, ya Allah, berikan saya silat A. Bisa. Masa ke jin dia bisa, ke Allah nggak bisa. Jadi kita nggak menentang juga semua silat itu. Ada juga silat yang bagus. Silat-silat spiritual itu ada yang bagus. Cimande itu kan yang buat wali itu. Cimande, dulu ada namanya Syah Bandar. Itu ahli-ahli zikir yang buat. Maka gerakannya pakai zikir awalnya. Lalu kemudian dibagilah silat jadi pencak dan silat. Pencak silat. Pencak itu gerakannya, silat itu mainan kolbunya. Namun kan ini kan dunia tergantung, maka sanad itu perlu. Silsilah itu perlu kemana? Ya. Saya baru ketemu juga 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu ya, kita ketemu guru Abah Jatnika yang punya yayasan rumah bambu, itu pemegang sanad Cimande ya. Itu guru-guru Cimande upgrade ilmunya ke beliau karena beliau dapat ijazahnya. Beberapa gurunya ngumpulin dia terus ngasih ijazah. Sekarang udah senior Ustaz, antum upgrade lagi no ya, siapa tahu ada taman baru, karena beliau menemukan namanya gerak silat hijaiyah. Jadi pakai pernafasan dan huruf hijaiyah. Itu belum di-upgrade tuh ya. Tapi aslinya Cimande, aslinya beliau. Nyambat itu ada yang pakai zikir, ada yang pakai sihir. Nah, ini yang mana nih? Tinggal dicek dulu. Ini yang disebut bersekutu dengan jin, bertransaksi dengan jin, dan itu zadu rohaqah, akan menambah dosa. Nanti suul khotimah orangnya. Ilmu debus sama, ada debus pakai zikir, pernafasan, ada debus pakai khadam-khadam jin. Nah, hati-hati ya, jangan sampai. Ini ciri-ciri antum udah punya nih, tampang emosional.
gampang marah aja bawaannya. Terus dicabutin tuh, ya, harus dibersihin. Gampang tersinggung, terus sering dengar was-was. Ajar aja. Apa? Gimana kalau ini? Hancurin aja dia. Nah itu yang ngomong dia itu. Yang ngomong makhluk itu. Ya. Udah santai aja. Terus kesurupan lagi antum. Santai-santai. Kita ini khalifatullah di bumi, benar gak? Mereka itu mantan ex, bukan khalifah lagi. Mau kalah sama mantan ex, mau ngikut si mantan yang udah pensiun. Pensiun udah patah sayapnya 2. Masih mau ikut mereka. Mereka ikut kita boleh, kita jangan ikut mereka. Ya maaf ya jinnya yang ikut. Ini aneh ngomong benar-benar aja nih. Ya. Tapi ada yang unik. Dalam Al-Furqan karya Ibnu Taimiyah dia bilang isti'azah bil jin, isti'anah minta tolong kepada jin boleh. Itu agak kaget saya itu. Maksud dia apa tuh kan? Oh ternyata maksudnya gini. Saya kan bilang nih ke Ustaz Adam, Ustaz, bantu aneh dong. Syirik nggak? Ustaz, bawain itu dong, bawain kabel. Aneh ngomong begitu, minta tolong, syirik nggak? Nggak. Gimana saya di? Bener. Aneh bilangin, Ustaz, bawain dong motor aneh. Ustaz, seterin dong mobil aneh. Tak tolong nih ceritanya. Help me, gitu kan? Syirik nggak? Ternyata Ibnu Taimiyah, imamnya Wahabi nih, imamnya Salafi, bilang, saya sampaikan itu ada yang nggak percaya loh. Berarti dia nggak baca kitab gurunya kan? Gak apa-apa lah, biar kita aja yang baca ya. Dia nggak usah baca lah. Al-isti'anah bil jin jaizah, dia ngomong itu. Mohon pertolongan kepada jin itu jaizah, boleh. Saya nggak ngomong gitu ya, yang ngomong siapa? Ibnu Taimiyah. Saya nggak ngomong begitu. Jika yang dimaksud, maka saya coba husnuzon kepada Ibnu Taimiyah. Kalau mereka suuzon sama kita nggak usah suuzon sama imamnya. Husnuzon aja, berbaik sangka aja. Mungkin maksudnya dia seperti Nabi Sulaiman menawarkan, ada nggak yang bisa bantu nih ngangkat istana? Apakah Nabi Sulaiman musyrik? Nggak kan? Itu maksudnya. Cerdas kan Ibnu Taimiyah? Cerdas dia. Yang kurang cerdas yang ngaku pengikutnya. Maghribnya jam berapa? Biar estimasi ke ya. 18.21. Oh, oke. 5/4 lah ya, saya cabut. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atha Allahu ahada. Bahwasannya kelompok jin yang jahat yang kemudian menjadi tempat persekutuannya manusia itu mengira, meyakini seperti kamu mengira alla yab'atha Allahu ahada, bahwasannya nanti Allah tidak akan membangkitkan seorang pun, yaitu hari kiamat. Jadi orang kalau udah mati, mati aja. Jadi jin itu teman-teman, nih kalian mau tahu cerita jin? Jin itu dia nggak akan mati kalau nggak dimatiin, dibunuh, diserang. Jadi jin ini kalau udah perang, berarti ada satu yang mati. Jadi mereka ini nggak akan selesai tengkar sampai ada yang mati. Kira-kira begitu. Kalau mereka selamat, berarti dia lari, dia sekolah lagi dia, ya, belajar lagi ilmu kesaktian. Mereka penendang, ya. Ini yang jahat-jahatnya, yang baik-baiknya enggak, yang muslimnya enggak. Nanti dia cari lagi tuh. Nah itulah yang jadi cerita-cerita di kufu-kufu silat Cina itu kan. Dan tidak akan mati jin kecuali karena dibunuh oleh jin yang lebih kuat atau oleh manusia yang diberikan kekuatan oleh Allah. Baik itu wali ataupun dukun kuat, manusia-manusia paranormal misalnya. Bisa, yang penting jinnya jin lemah. Kayak tuyul itu bisa dia tuh paranormal bunuh dia tuh. Tapi kalau jin-jin kuat yang jagain pohon umur 100-an 200-an tahun, nah itu agak kuat tuh. Atau yang ada di gunung-gunung, yang ada di sungai-sungai. Tuh tua-tua tuh. Jin itu nggak napak di bumi sebenarnya secara ilmu kita ya, karena dia sudah diusir.
Maka mereka lari ke pohon-pohon, lari ke gunung-gunung, lari ke awan-awan. Yang bisa ke awan itu yang bersayap. Ada yang lari ke batu-batu. Makanya tidak semua batu itu aman. Jangan-jangan ada isinya tuh batu-batunya. Cincin-cincin tuh bisa jadi ada isinya. Pohon. Makanya kemudian ada orang bikin rumah, terus rumahnya terganggu terus. Mungkin dulu pohon itu diambil tanpa komunikasi sama dia. Dulu ada teman saya suka hiking. Saya masih jadi Wahabi tuh. Kita naik bukit, naik gunung, ya, nggak tinggi-tinggi amat sih, ya. Tapi lumayan. Dia mau motong ranting. Terus dia bilang, izin eyang gitu. Eyang itu panggil apa, inyi atau eyang itu panggilan untuk jinnya. Izin eyang. Langsung saya pegang. Kau musyrik. Begitu saya dulu ya. Ente kalau ketemu aneh gawat cuma. Musyrik itu. Bentak begitu. Kaget dia. Ya, itu saya udah menyakiti teman saya itu ya. Habis itu dia diam-diam aja kalau ngambil tuh dia. Padahal boleh-boleh aja tuh. Misalnya nih ada apa, kita minta izin penunggu gitu ya. Boleh. Di sana sebutannya inyi, eyang. Itu enggak syirik. Itu yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah tadi. Karena jin itu kan juga bisa diajak ngobrol sebenarnya. Dia juga makhluk kok, dia juga pengen dihargai lah kira-kira gitu. Ya. Dan Nabi dalam hadis Imam Hakim mengatakan bahwa jin-jin, setan-setan itu banyak di gunung. Jadi jangan heran kalau di gunung-gunung itu banyak yang hilang. Ya. Terus di tempat yang orang takut. Di mana orang takut? Di kuburan. Yang ketiga, rumah-rumah kosong. Dan Nabi sendiri ngomong, kamar kalau nggak ditempatin 3 hari aja, pasti ada yang nempatin. Maka kita kalau punya kamar kosong harus sering-sering mampir. Ya. Ini kita belum bahas ayat yang lain loh. Di ayat yang lain tentang mereka obrolan sesama mereka. Jadi ada juga yang mereka yang ngobrol. Ini baru surah Al-Jin nih kita baca. Apa kata mereka? Wa anna lamasna as-samaa'a fajadnaha muli'at harasan shadidan wa syuhuba. Jadi dulu jin itu punya tempat nongkrong di langit. Asik ya? Nongkrongnya ke langit. Seru gak tuh? Sampai ya, nongkrong di situ. Ngapain? Intel langit. Dia mau dengerin obrolan malaikat tentang takdir esok hari. Atau takdir setahun ke depan. Karena takdir itu kan turun 1 tahun, satu. Dari Lauh Mahfuz turun 1 kali di langit. Begitu tuh printnya. Nanti ada takdir yang dirubah oleh Allah sendiri, ada yang dirubah dengan doa geser dikit, ada yang dirubah dengan syafaat Nabi. Itu suka-suka Allah tuh. Ya. Jin-jin ini ketika Al-Qur'an turun, Nabi lahir. Belum turun Al-Qur'annya. Nabi lahir, langsung ada pembatas abadi. Kalau mereka naik, mereka kebakar atau diserang oleh mereka. Nah, ini maksudnya. Jadi ada perubahan struktur di langit ketika Nabi lahir. Karena sang cahaya sudah muncul. Yang mana matahari bercahaya karena dia. Rembulan bercahaya karena dia. Bintang-bintang berkelip-kelip karena dia, menyambut dia. Pohon-pohon ini tumbuh itu karena menyebut salawat kepada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sekarang lahir secara fisik. Apa yang terjadi? Maka Allah kemudian turunkan penjaga. Jadi di langit itu sudah siap-siap tuh penjaga-penjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa-apa sama Nabi langsung mereka turun. Buktinya apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari Taif, turun gak banyak malaikat? Itu malaikat yang tadi jaga tuh turun. Gimana bro? Gimana Sidna Muhammad? Kita balik aja tuh Taif seperti dulu zaman Sodom. Dia gak mau. Itu mereka gak ngerti siapa saya. Itu bahasa halus. Kalau bahasa aslinya gak begitu. Alam semesta ini kan tercipta dari nurnya. Maka beliau adalah ayahanda alam semesta. Mungkinkah seorang tua ingin menghancurkan keturunannya, anak-anaknya? Gak mungkin. Ada gak ibu, ayah
Doa, mati aja kau, dimatiin beneran, kecuali orang tuanya gila. Nabi bukan orang tua yang gila. Nabi sendiri yang mengatakan, aku kepada kalian kal walid, seperti orang tua. Walaupun ngomongnya pakai kaf, pakai seperti, tapi maknanya hakiki. Itu di hadis riwayat Ibnu Mas'ud ada. Nabi ngomong begitu, aku seperti orang tua kalian. Gak mungkin orang tua ingin celaka anaknya, gak mungkin, wallah, tidak mungkin. Beda dengan Nabi Nuh. Nabi Nuh kan bukan ayahanda alam semesta, ya. Maka beliau santai aja ngomong begitu, ya. Ya Allah, itu umat kalau enggak engkau hancurkan, nanti kalau lahir pasti jadi musyrik lagi, kufur lagi. Kan ayat setelah ini, sebelum ini, surat Nuh, ya kan? Innaka intazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajira kaffara illa fajirahun kaffara. Ini nih, menurut saya nih, Nabi Nuh, beliau merasa tidak berhak, merasa malu kepada Allah di akhirat. Ini karena doa ini. Ya Allah, ini surat Nuh ayat 27. Sesungguhnya jika engkau sisakan mereka ada yang hidup, maka yang lahir dari mereka dua aja, fajara, kafara, yang berbuat keji dan yang kafir. Ini namanya su'uzon sama takdir gak? Nabi Muhammad gak ngomongnya, ya Allah, mereka begitu, mereka gak ngerti aku, semoga keturunannya percaya kepadaku. Beda kan? Umurnya cuma 63, Nabi Nuh 950, tapi secara rohani lebih tua siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira begitu ya. Apa kata mereka? Ketika kami naik ke langit, fawajadnaha muliat harasan syadida wa syuhuba. Ketika kami naik ke atas, banyak penjaga-penjaga dan banyak sekali meteor-meteor yang ditembakkan kepada orang yang mau naik ke atas. Jadi secara spiritual, alam gaib, kalau ada orang naik ke atas, metafisika ya, ada nih jin mau naik ke atas, maka ditembak pakai meteor. Jadi meteor itu menurut ayat ini bukanlah kejadian alam semesta biasa, tarik menarik magnet bumi dengan asteroid, tapi karena ada jin yang nyoba nongkrong di atas. Udah nggak boleh nongkrong, zona terlarang ya. Wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-'an yajid lahu shihaban rasada. Ini ayat terakhir yang mau saya baca ya. Lalu mereka mengatakan, dulu kami, wa anna kunna, dulu ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, naq'udu minha, kami nongkrong di langit. Seru gak tuh? Ya asik juga ya cerita jin tuh ya. Pengen diajak gak? Maka aida lisami, tempat duduk nongkrong, kafe-kafe untuk nguping, dengerin malaikat ngomong apa sih gitu. Malaikat itu kalau ada printnya turun, itu mereka ngomong, oh besok Syanu begini nih. Kata satu malaikat, masa bisa begitu, kan dia orang jahat, kok dia bisa dibaik gitu ya. Ntar Syanu tuh, anak Syanu jadi ulama. Loh dia kan bukan ulama, masa anaknya ulama? Kayak gitu. Jadi mereka nih kalau diceritakan kira-kira begitulah. Ini kira-kira ya, kalau dipermisalkan, mereka menceritakan itu. Oh ntar Syanu begini, majelis ini, wah di majelis itu zikir-zikir kita dibaca sehingga banyak orang-orang kita turun ke sana. Ntar aneh kasih tahu ke ente kapan si wali ini zikir, biar kita makan bersama-sama di sana. Jadi kalau kita zikiran nih, rutin kan zikir di sini, nggak lihat kan? Itu malaikat pesta di sini. Pesta zikrullah, karena itu qutul malaikah, qut makanannya malaikat. Quran zikir ya. Seru gak tuh? Tapi hati-hati, jin juga bisa ngerupain. Fama yastami'il an, siapa yang mendengarnya sekarang, yajid lahu shihabar rasada. Kalau mau coba-coba nongkrong sekarang, maka ada malaikat yang nembakin dengan meriamnya, dengan bomnya, shihaban. Apa arti shihab? Bintang meteor, api, bola api, rasoda yang mengejar mereka, mau lari kemana. Maka kalau ada tuh meteor sampai jatuh
ngerungsuk di bumi, itu berarti ada malaikat yang bertahan muter sampai kalau meledak di atas berarti kena dia. Mirip-mirip kayak apa namanya Cung? Kalau dipencet itu rudalnya itu bisa ngikutin ke sasarannya. Rudal ya? Ya. Tapi bener. Rudal ya? Rudal hatimu, ya. Itu dulu deh. Ini kita masih ada agenda lain nih. 1 pertanyaan boleh? 5 menit. Ustaz Edi nih yang mau nanya nih. Loh, Ustaz yang nanya gimana ceritanya nih? Langsung aja. Apakah kita bisa berteman dengan jin muslim itu? Mau berteman sama jin? Caranya sekaligus. Antum temenan sama makhluk di bumi aja belum beres. Mau temenan sama jin? Ya? Ini pertanyaannya gila nih. Boleh gak temenan sama jin? Ya salah. Bosen. Jangan sama jin, turun kelas ente. Temenan tuh sama malaikat. Ya? Kalau mau temenan sama malaikat. Ya. Caranya ya, jin ini kan ada yang bersayap kayak malaikat. Kan dulu mereka ketemu. Jin dan malaikat tuh dulu ketemu. Jin tuh dulu boleh yang bersayap boleh naik. Boleh naik dulu. Jangan. Kalaupun iya seperti yang diajarkan dalam perukunan itu kan ada tuh ya. Perukunan orang Kalimantan itu kan ada Syekh Fatimah ya namanya, Al-Banjariyah. Wa khadim lana minal jinni bil iman. Kalaupun ada, bukan dia teman khodam. Maka berkhodam dengan jin itu harus dengan syarat iman. Kalau enggak matinya suul khotimah. Dan ilmu ini sebaiknya kita enggak usah ambil. Kenapa? Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Kalaupun turun nanti, turunnya ke Imam Mahdi nanti. Bukan kita, itu bukan hak kita. Karena Nabi Sulaiman doa, ya Allah beri aku mulkan, satu kerajaan kekuasaan yang layan bagi, yang tidak pantas oleh seorang pun setelahku. Gimana ayatnya? Layan bagi li ahadin min ba'di, ya. Yang enggak pantas seseorang pun mendapatkannya. Maka ketika Nabi masuk ke masjid, Nabi ngeliat ada jin, langsung diikat sama Rasulullah. Itu mau dibiarin tuh tadi diikat. Habis itu Nabi lepas karena Nabi ingat ayat itu. Ternyata Nabi dengan Nabi pun tidak ada cross wilayah. Itu istilah teman saya di suatu tempat. Ini haknya Nabi Sulaiman. Nabi Muhammad nggak mau ambil, walaupun itu ilmunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan unlimited ilmunya di sisi Allah. Terserah mau ngambil apa aja boleh, kan kekasih. Habibullah itu ilmunya tanpa batas. Itu Habibullah. Kalau Nabi Ibrahim kan Khalilullah, teman, masih ada batas. Kalau kekasih, aku, kamu, kamu, aku. Punyaku, punyamu. Punyamu, punyaku. Begitu Allah membahasakan ke Nabi Muhammad, ya. Maka dalam syair-syair itu kan, ka'annaka khuliqta lima tasya', gimana? Yang dari Mesir itu, yang Atif ya, Mustafa Atif ya. Ya, antum enggak apalagi Quran doang ya. Bagus. Seakan-akan engkau dicipta sebagaimana kamu mau. Jadi Nabi itu maunya gimana, itu yang Allah kasih. Ya maunya Nabi kan maunya Allah juga, ya enggak? Kira-kira gitu. Jadi jangan turun kelas, Tat. Jangan turun kelas temenan sama jin. Kalau jin maunya khidmah sama kita boleh. Boleh jin khidmah sama kita. Tapi kalau temenan, antum sama manusia aja belum beres, gimana sama jin? Tengkar mulu ntar. Terus bingung ntar, lu kok begini sih? Gucek lu, ntar gitu ntar. Teman sama teman tuh tengkar pasti, ada gesek-gesekannya. Apalagi saudaraan, kan? Bener gak? Jadi kalau kita belum beres sama yang kelihatan, ini gimana yang gak kelihatan? Ya? Emosi dia lebih tinggi dari kita. Ya? Jadi cita-citanya tolong disimpan, Tat, ya. Nanti aja di surga, ya. Ya. Pertanyaannya tadi Ustaz bilang ada takdir yang ditunda.
digeser. Ya, digeser. Apa kita bisa menyimpulkan dengan berakhirnya perang dingin, nggak terjadi perang dunia ketiga, itu juga bisa dikategorikan terhadap takdir yang ditunda. Soalnya nggak bisa dibayangkan kalau perang dunia ketiga terjadi. Ditunda Pak, bukan berarti nggak terjadi, bakal terjadi. Ntar lagi Pak, tapi saya nggak tahu Bapak ini umurnya masih ada apa enggak. Jadi perang dunia ketiga itu bakal ada. Dalam hadis disebut al-malhamah al-kubra, the biggest war, ya. Perang terbesar di alam semesta. Itu bukan perang negara dengan negara, perang manusia dengan dajjal, manusia mukmin dengan dajjal. Tapi dajjal ini punya tentara, tentaranya Yahudi Nasrani mah nggak urusan kita. Tentaranya Muslim yang sudah menjadi Khawarij. Yang paling banyak Islamnya di mana? Ini kabar gembira apa kabar gemburuk nih? Maka nanti Khawarij banyak di Indonesia. Kabar gembira apa buruk nih? Saya takut jemput begini nih, ya. Muslim bunuh Muslim, Pak. Di sono takbir, di sini takbir, gawat ya. Karena tentara Dajjal itu yang paling bahaya, Khawarij. Orang yang bawa nama Allah untuk bunuh orang. Orang yang membawa kitabullah untuk menghalalkan darah orang. Ini yang paling bahaya. Ini bocorannya Pak. Ini nggak ada geseran. Emang takdirnya belum ada. Takdirnya bentar lagi Pak. Ingat aja kata-kata ahli ekonomi. 10 tahun lagi, 9 tahun lagi bakal terjadi krisis bahan bakar di alam semesta. Saya yakin itu ujungnya. Jadi bisa disambungkan. Maka mereka udah mulai convert ke listrik, baterai. Waduh, gawat kan. Nanti itu gawat. Mumpung masih bisa beli mobil lagi aja Pak. Gak ini canda Pak ya. Canda tapi menakutkan ya. Barangkali itu Bu Haji ya. Teman-teman, adik-adik santri, bisa dipahami gak ceritanya? Kisahnya. Surah Al-Jin ya. Jadi ayat ini bukan untuk undang jin, jangan. Ayat ini untuk memahami karakter jin. Ini belum selesai, baru beberapa. Mungkin kalau sempat nanti kita buka sesi 2-nya, insya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung pamit Bu Haji? Khawatir telat. Udah habis susunya.